Podcast Agi, saatmu beraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Agi, podcast yang hostnya selalu berganti gitu ya. Assalamualaikum ya Mas Kamim. Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan saya Apto ya dan teman-teman juga yang lain di podcast Agi. Keseharian ini apa aja Mas kegiatannya Mas Kamim ini? Sibuknya apa aja selama ya semingguan inilah? Sebenarnya kalau di bulan-bulan Januari sih sama kayak tahun-tahun sebelumnya ya, Pak ya. Hmm, Biasanya lagi sibuk ngerancang-ngerancang buat program kerja di tahun 2025, terus hmm. finalisasi penentuan PIC dan lain-lain. Selain itu ya, selain di kerjaan itu sebenarnya ya lumayan sibuk di ini nih, ngurusin Agi yang go-walking lumayan. Mas Kamim kok bisa ya jadi Mas Kamim ini bisa nguak tahu ya, bisa tahu mengenai urusan IT, urusan server. Memang dulunya Mas Kamim ini background pendidikannya apa dan kok bisa nyemplung di urusan IT dan server ini, Pak? Sebenarnya kalau kenal perkomputeran sih sejak SMP ya. Cuma SMP. karena mungkin di SMK Pak, SMK tuh kebetulan saya di jurusan Teknik Komputer Jaringan. Hmm, Walaupun dulu di Teknik Komputer Jaringan, sekarang kebetulan di coding ya, sebenarnya agak jauh juga sih. ya, Tapi ya sebenarnya itu bertahap lah. Dari dulu TKJ, terus habis itu kan kuliah di elektro, yang mana sebenarnya nggak ada nyambungnya sama IT ya. Cuma ya. kebetulan di elektro tuh pada saat itu ada yang namanya penjurusan, saya lupa tepatnya, tapi intinya ke IT-ITan gitu. Nah, Hmm, lebih dalam juga di situ tuh. Dan mungkin lebih memperdalam lagi sambil samakan kesenian semakin belajar ya di ya. kerjaan sebelumnya. Nah, sampai saat ini saya kebetulan kan di Astra Head Office ya, tepatnya di Corporate Information System Technology yang mana support sales operation dan juga Astra Head Office. Nah, kebetulan di bidang IT juga Pak. Jadi ya dengan tahapan-tahapan itu yang mungkin membuat ya pengalaman itu semakin banyak sih Pak. Oh, jadi dari Gitu. dulunya Mm-mm. elektro masuk ke coding, kemudian dicemplungin lagi, ya makin matang berarti ya sampai aja Mas Kamim Ya, ya. alhamdulillah gitu Pak. Oke, mungkin sedikit cerita ya barangkali dulunya penasaran aja nih. Dulu awal gabung di AGI untuk Astar Gema Islam itu sejak kapan ya Mas Kamim ya? Saya ikut AGI itu di kalau nggak salah di 2018 ya. Jadi saya masuk Astra itu di 2017 Pak. Mm-mm. 2017 akhir lah masuk Astra. Kebetulan Mm. pada saat itu di 2018 awal itu kenal sama Pak Bagus. Pak Bagus kan kebetulan satu kantor tuh. Yang mana sekarang juga beliau Oh, atasan saya langsung gitu. oh, mm. Nah, pas kenal sama Pak Bagus diajakin pada saat itu ada planning cycle di Aston kalau nggak salah. Planning cycle. Di situ tuh banyak banget keluar ide-ide tuh. Mungkin salah satunya yang kebawa sampai sekarang itu terkait dengan Agicoin. Dulu Mm-mm. awal-awal mulanya Agicoin itu tercetus pada saat 2018 itu. Nah, Mm. mungkin sekedar informasi sih Pak. Kalau Iya, Pak Akto kan mungkin tahunya sekarang Agicoin itu bentuknya di Amalia.id ya. Dulu iya. itu kita bentuknya tuh semacam kartu apa ya? Dulu tuh lagi hype-hypenya awal-awal Mm. awal-awal e-money. Jadi kan Gimana? tol-tol dulu mulai cashless gitu kan. Iya, Nah, kita juga bikin gitu. Jadi Agicon itu dulu bentuknya pakai bentuk kartu. Bahkan saya sekarang juga masih nyimpen tuh. Di tap terus untuk transaksinya, terus ketika misalkan kita ada achievement apa, di tap dapat poin gitu. Nah, iya. seperti itu sih, Pak. Terus yang udah Mm. pernah dibikin, oh ya mungkin kalau misalkan selain Agicoin itu ya Amalia.id sendiri ya. Dulu tuh Amalia.id sebenarnya sudah ada. Tapi mungkin sering berjalannya waktu, ada pengembangan-pengembangan ya saya ikut bantu di situ sih. Kebetulan ya saya sebenarnya kurang terlalu dalam terkait konten di Amalia.id-nya, cuma bantu di sisi servernya aja sih gitu. Ada lagi kah? Berarti selain itu yang pengalamannya Mas Famim itu pernah bantuin apa lagi di AGI? Kayaknya karena Mas Famim dari 2018 ya sampai sekarang kan sudah sekitaran berapa tahun berarti ya? Sekitaran 6 tahun 6 ya. tahun. Nah, 7 Ini tahun lah kayaknya jalan Agit 6 ya. yang saya ikuti deh. 6 Ya tahun jalan. lumayan. Oh ya, mungkin selain di Agi juga bantu teman-teman yayasan langsung ya.
Yayasan Karena Amalia. kan di yayasan ada beberapa aplikasi tuh yang butuh dibantu untuk manage servernya gitu ya, ya saya bantu gitu. Luar biasa sekali ya, Mas Kamim, aktivitasnya dan Amalianya, berbaginya. Kemudian kalau misalnya terkait Amalia Go Walking nih, boleh diceritakan Kak Mas, caranya bagaimana ya dan yang versi gampangnya lah biar kita ataupun teman-teman Agi ini mudah dalam memahaminya gitu loh, Mas Kamim. Jadi secara teknis mungkin ya, karena sebenarnya Walking ini cetusannya kan dari tahun lalu ya Pak ya. Ya, Kalau dan kebetulan Pak Aktu juga ngikutin tahun lalu kan yang mana pada saat itu kita record manual tuh di ya foto belangkah terus ya. habis itu dikirim ke amelia.id terus kita dapat poin. Nah, Betul. di tahun lalu kebetulan itu dari kami gitu coba explore terkait Strava. Ternyata Strava itu bisa kita sambungkan ke amelia.id sehingga Mm, mungkin terkait dengan pencatatan itu bisa lebih gampang tersinkronnya gitu. Walaupun mungkin ya. kadang juga ada problem juga ya antara koneksi Strava sama amelia.id-nya sih, Pak. Oh iya. Gitu. Waktu Nah, itu mungkin dari Pak Akto kan sekarang kalau nggak salah jadi peringkat satu nih di minggu ini. iya Ada peringkat satu. kendala-kendala apa nggak sih Pak selama ini? Kalau saya sih sempet semalam sih ya. Ini kebetulan semalam mumpung masih ingat juga ini semalam. Semalam tuh saya jalan, ya jalan kaki, terus tak matikan. Ya, habis itu karena udah 5 kilo ya. Saya kan logiknya begitu 5 kilo lebih dapat poin 25. Kalau misalnya tak tambahin sampai 7 kilo, mubazir yang 2 kilo, mendingan 5 kilo stop dulu, habis itu tak jalanin 2 kilo untuk sampai ke rumah. Nah, begitu karena itu terlalu cepat ya, mungkin begitu saya matikan Strava, terus tak record lagi untuk jalan di 2 kilo selanjutnya, itu yang 2 kilo agak lambat untuk masuk ke recordnya. Cuma ya tak biarin aja. Tak biarin aja begitu bangun, tidur malamnya, bangun pagi, itu udah masuk untuk yang recordan yang sisanya gitu, Mas Kamim. Tapi Iya, kalau untuk berarti semua sih kayaknya harus saya rasa sih perlu ada notif ya di Amalia.id itu. Kalau misalnya sudah gabung sama Strava, ada tandanya apa gitu. Karena di grup Amalia juga ada banyak yang tanya, oh ini sudah apa belum sih? Pak Nana yang sering balesin udah balesin. belum gitu, Mas Kamim. Iya, ya memang kadang kendala teknis itu ada sih Pak. Iya, Itu tidak kita sama. pungkiri juga. Cuma kebetulan sebenarnya Mm, di sistem Strava kami itu kecatat sih transaksinya Pak Akto. Cuma mungkin ada kendala masuk yang waktu dikirim ke amelia.id sampai akhirnya nggak terrecord. betul. Cuma tadi sempat pagi-pagi juga ngobrol sama Pak Nana. Sepertinya di top up manual karena kan kebetulan ada historinya kan. Pak Akto Mm, berapa kilo itu dimasukin oh gitu. gitu. Jadi ada yang memang yang apa ya istilahnya kalau di bidang IT apa bugs apa apa gitu ya. Iya. Ya sebenarnya bukan bug sih Pak, lebih ke arah Ah, problem aja pada saat itu. problem. Untuk project Amalia Coworking ini yang sampean kerjain ini itu mulainya dari kapan ya untuk preparation untuk mulai pekerjaannya, ngodingnya, ngeramunya supaya bisa keluar di amalia.id ini. Sebenarnya kita mulai tuh udah mulai bahas ya Pak ya dari sekitar Agustus September kalau nggak salah. Cuma Agustus mungkin September tahun lalu berarti ya? iya, jadi setelah Agi yang tahun lalu selesai itu mulai terpikirkan gitu. Apalagi waktu itu kan ada event Astra on the Go ya. Betul Nah, betul betul pas itu. setelah setelah itu sih berarti setelah September sih kalau nggak salah. Itu mulai kita kerjakan. Cuma memang waktu itu juga agak deg-degan sih karena mungkin untuk informasi ke teman-teman ya. Jadi kalau Strava kita mau pakai aplikasinya gitu, ketika kita mau sambungin, untuk kuota pesertanya tuh dibatasi sama mereka. Jadi pertama tuh nol. Nah, sebenarnya Hmm. deg-degan juga sih ketika kita ngajuin gitu di approve atau enggak sama mereka. Sampai akhirnya di approve di angka 1000 atau 900 sekian peserta gitu yang bisa connect dari aplikasi Strava ke Amalia. Nah, mungkin dari bulan-bulan itu sih ya kita startnya. Sampai akhirnya kan waktu itu ketika sudah bisa kita tes, kita lempar tuh ke teman-teman buat teman-teman cobain. Oh, Sampai untuk bulan misalkan November itu ya? uh, ada bug kita cobain bareng-bareng. Jadi
Hmm. Ya itu jadi beberapa feedback ke kami sih. Jadi ketika misal masih ada bug, ya kita perbaiki. Jadi harapannya sih sebenarnya ketika kita jalan untuk AGI 15 itu udah smooth ya, udah lancar lah. Terus kalau 1.000 berarti kalau misalnya nanti insan profesional Muslim Astra itu pada daftar dan jumlahnya lebih dari 1.000 kayak apa nanti Mas Amin? Yang 1000 sekian sebenarnya kita bertahap Pak. Ketika di 700 nanti kita coba ajukan lagi ke Strava-nya ya untuk Oh, penambahan berarti kuota. Karena kan hmm, kelihatan tuh progres penambahannya kan. ya Ya betul semoga sih betul. dengan adanya progres yang kelihatan itu dalam 1 bulan ada lonjakan 700 orang, misalkan siapa tuh bisa kita ajukan sampai 2000 gitu. Oke, oke, mantap. Kalau misalnya timnya Mas Kamim ini ngerjain codingnya di Amalia Coworking ini, ada berapa yang bantuin Mas Kamim atau Mas Kamim sendirian yang ngerjain project ini, Mas? Sebenarnya ini sih kalau tim yang ngurusin teknis ya di tim digitalisasi itu ada beberapa. Ada Mm-mm. 4 atau 5 gitu. Cuma memang kami bagi ke beberapa pekerjaan. Ya, Ya, nanti kan di AG 15 di hari puncaknya itu kan nanti ada jelajah amalia ya. Nah, beberapa ya. tim digitalisasi dibagi ke sana tuh. Jadi Mm. develop aplikasi untuk membantu tim jelajah amalia untuk eh, ya buat aplikasi pendukungnya gitu. Jadi kalau untuk yang Go Walking ini kebetulan masih saya kerjakan sendiri sih, Pak. Wah, luar biasa ini. Mm. Terus kalau kesulitannya apa untuk project Amalia Coworking ini, Mas Kamim? Nah, sebenarnya kesulitan di awal tuh yang tadi tuh Pak. Jadi ketika kita testing tuh cuma bisa pakai satu akun. Sampai Hmm, akhirnya kita daftar kuota ke Strava-nya, Strava. baru di approve beberapa hari kan, beberapa minggu malah kalau nggak salah. Jadi ya Hmm. selama selama belum di approve banyak akun kita nggak bisa testing untuk beberapa mekanisme sih. Jadi akhirnya setelah dapat kuota kita baru bisa testing. Itu kendala awal. Nah, kendala kedua, ketiga ya mungkin terkait bug-bug yang sebenarnya belum karena kan biasanya memang development aplikasi itu nggak ada yang namanya nggak ada bug ya Pak ya. Ya Iya. makanya waktu itu kita minta teman-teman ikut bantu testing sampai Hmm. akhirnya ya itu ya alhamdulillah bug-bug yang muncul kita perbaiki pada saat itu gitu. Oh, sampai sekarang ya berarti udah pembaruannya udah berlapis-lapis lapis-lapis ya. Iya. Tapi kita bisa nikmatin dan pakai di sekarang ini. Terus kira-kira nih Mas Kamim ke depan itu masih ngapain lagi ya untuk di aplikasinya ini ya Mas? Harapannya sih ini Pak, karena kan sebenarnya aktivitas aktivitas olahraga gitu kan nggak cuma walking Hmm, ya, nggak cuma walking gitu. iya, Ada running, ada cycling, ada banyak lah kalau bahkan kalau kita lihat di Strava sendiri ada lebih dari 5 aktivitas atau bahkan ya mungkin lebih dari 10 ya. lebih gitu kan. Iya. Nah harapannya sih mungkin tahun depan kita ada pengembangan ke arah situ sih Pak. Jadi aktivitas yang ada di ya mungkin Amalia Sehat itu lebih banyak. Jadi harapannya untuk partisipasi dari peserta itu juga semakin banyak juga sih Pak. Iya sih sebenarnya kemarin itu waktu trial itu juga beberapa temen itu banyak yang mengusulkan ada running, ada cycling bebarengan gitu waktunya dengan yang barengan. Jadi langsung yang mau yang suka sepeda ya sepeda, yang suka running running, yang suka jalan ya jalan kaki. Jadi ini masih proses develop yang nantinya ya juga akan ke sana ya pada dasarnya ya Mas Kamim ya. Iya harapannya tahun depan ada aktivitas-aktivitas lain selain jalan kaki Pak. Oke. Terus kalau harapannya untuk teman-teman yang memakai aplikasi ini, itu apa ya Mas Kamim? Harapan dari Mas Kamim sendiri sebagai pengembang aplikasinya sendiri. Kalau harapan saya sih sebenarnya lebih ke arah aturan sih Pak. Jadi kan Mm-mm. kalau misalkan di Walking ini mungkin ya sama-sama dengan event-event lainnya ada aturannya kayak misalkan pace minimal berapa, pace maksimal berapa, terus dalam 1 hari ada maksimal berapa jam. Kalau menurut saya sih teman-teman ketika pakai ini mengikuti itu sih, karena sayang juga ketika misalkan nih, karena kan Mm-mm. sebenarnya saya mantau juga nih di aplikasi kiriman Strava gitu kan. Mm-mm. Ada beberapa submit data dari teman-teman itu yang misalkan rentang pace-nya itu di luar dari 8 sampai 20 gitu. Ada yang Oh, 6 sekian, ada yang kebanyakan sih kecepatan sih. Entah itu mekanisme mereka seperti apa ya. Banyak mm-mm. yang kecepatan gitu. Jadi di luar pace yang sudah ditentukan.
Oke. Terus mungkin yang ngakalinya bisa kayak Pak Akto tadi. Kalau untuk misalkan dalam batasan-batasan pengen dapat poin yang banyak. Jadi misalkan jalan 7 kilo, pertama jalan 5 kilo, habis itu jalan 2 kilo lagi gitu ya. Ya. Nah, paling itu sih Pak. Kalau harapannya sih ya mengikuti aturan teknis yang sudah ditentukan. Jadi nggak sia-sia dalam dalam arti tetap dapat poin gitu ya. Udah effort, jangan sampai nggak dapat poin gitu ya Pak ya. Iya. Karena misalkan udah jalan jauh atau misalkan lari gitu, lari kecepatan ya di Mm-mm. luar aturan teknis kan. Jadi ya nggak kehitung aja gitu. Sayang sayang juga untuk aktivitas yang sudah dilakukan. Iya ya, benar juga ya. Tadi saya juga baru dapat informasi. Ranking saya sih memang betul rankingnya satu gitu ya, ranking yang pertama. Cuma kebetulan saya ikut relawannya Agi untuk gerakan bersama ini. Jadi dia nggak Orang dianggap, dalam berarti. nggak dianggap peserta, dianggapnya relawan. Tapi ya alhamdulillah aja, saya bisa bantuin untuk ngiklanin si Agi ini supaya teman-teman di lingkungan kerja saya, terutama yang Astra Group, untuk join, untuk ikut gitu, Pak. Ya, iya mantap Pak. Terus sebagai penutup nih, terakhir nih, Mas Kamim. Eh, apa pesan-pesan yang Mas Kamim sendiri itu harapkan ya untuk teman-teman di grup Astra ya, terutama insan profesional Muslim Astra gitu, Mas Kamim. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini ya, yang Astra Iya. Group Mm-mm. atau keluarga ya Astra Group lah. Iya. Harapannya sih bisa ikut memeriahkan di AGI 15 ini, AGI 2025 dengan mengikuti event-event yang sudah mulai rilis kan, kayak misalkan Mm-mm. acara Go Walking, terus habis itu nanti mungkin ada CCIA dan lain-lainnya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan tahun ini udah ikut event-eventnya gitu ya, harapannya sih tahun depan ikut jadi relawan sih Pak, kayak Pak Akto sekarang kan. Tahun lalu jadi peserta, tahun ini udah jadi relawan gitu. Ya. Gitu sih Pak. Betul, betul, Pak. Saya juga agak tertarik gitu ya di situ. Nah, jadi kita memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan, kita ramein AGI, Astra Gema Islami ini, supaya jadi sarana dakwah juga ya Bapak-Bapak ya Mas Kamim. Apalagi mendekati bulan Ramadan ya. Ini sebenarnya kan pemanasan ya, supaya kita di saat bulan Ramadan itu bisa lebih sehat, kemudian Iya menghadapi betul. bulan suci Ramadan itu nggak ada sakit, jadi tidak fokus lah ya secara fisik ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang telah mendengarkan Mas Kamim sebagai narasumber. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.